Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya akan menjawab tugas video yang tugas di luar kelas yang ke-7. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba AYUEO interview? Jadi Bimba AYUEO interview ini yaitu adalah belajar interaksi dengan video call. Jadi kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan ini melakukan video call ya, atau mungkin media media online lainnya seperti itu. Entah itu Zoom, Jimmy dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan Bimba AYUEO interview dengan Bimba AYUEO tatap muka? Kalau interview ini kan online ya, jadi benar-benar kita di dalam jaringan, di dalam jaringan. Sedangkan kalau tatap muka itu dia di luar jaringan. Jadi benar-benar kita tatap muka atau bertemu langsung dengan anak. Sedangkan kalau misalkan interview ini kita melalui media sosial, melalui video call ataupun Zoom. Yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AYUEO interview? Jadi Bimba AYUEO interview ini waktunya adalah 30 menit plus 10 menit. Lalu apa saja, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AYUEO interview 30 plus 10 menit. Jadi 30 plus 10 menit ini yang pertama, kalau 30 menit itu adalah kita bermain bersama-sama. Misalkan contoh ada 3 orang anak Bimba. Kita belajar bersama-sama, main baca-bacaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk 10 menitnya ini adalah salah satu dari anak-anaknya. Jadi mungkin 3 A, B, C. Nah, hari ini adalah 10 menitnya untuk A, kemudian besok 10 menitnya untuk B, kemudian besoknya lagi 10 menitnya untuk C. Jadi bergantian. Tetapi untuk 30 menitnya ini kita benar-benar bareng-bareng semuanya untuk belajar. Kemudian yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kalau untuk pembukaan ini biasanya mungkin 5 sampai 10 menit lah ya. Jadi pembukaan ini kita bernyanyi lagu La Bimba, kita ada tepuk semangat, kemudian sebelum itu juga ada dialog ya, dialog umum ke anak gitu kan. Kemudian juga ada bernyanyi lagu Cinta Ananda dan lain sebagainya. Jadi pembukaannya itu seperti itu. Itu membutuhkan mungkin waktu 5 sampai 10 menit ya, tergantung dengan kitanya yang anak-anaknya yang berinteraksi juga, atau mungkin dialognya lama atau sebentar, itu bisa disesuaikan seperti itu. Lalu apa saja kegiatan yang dilakukan pada akhir penutup, berapa lama durasi waktunya? Sama seperti pembukaan juga, mungkin 5 sampai 10 menit. Di terakhir juga ada kita doa penutup. Tadi yang sebelumnya pembuka juga ada doa pembuka ya. Kemudian ada doa penutup juga kalau di akhir, kemudian ada tepuk semangat lagi, kemudian ada tepuk anak Bimba, kemudian ada juga ya seperti itu ya. Jadi benar-benar dari hampir sama, cuman ini bedanya di sini ada anak Bimba gitu kan. Bimba A I U E O di situ. Seperti itu. Cuman ini lebih sedikit ya. Kalau penutupan itu lebih sedikit daripada pembukaan. Jadi mungkin 5 menit cukup lah untuk penutupan ini. Apa saja kegiatan atau apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam Bimba AYUEO interview? Jadi kita hal yang mendasar ya. Jadi kita di sini harus benar-benar membuat anak-anak fokus kepada kita, dan kita juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan walaupun dengan tatap maya ya, walaupun dengan dalam jaringan seperti ini. Lalu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AYUEO interview? Yaitu ada baca-bacaan. Jadi di sini anak-anak kita berikan kebebasan untuk anak-anak membaca, entah itu dia mau membaca tiketnya, kemudian ada modulnya. Mungkin setelah mereka membaca atau membaca tiket dan modulnya, mereka bisa mewarnai modul-modulnya, kemudian membaca yang lain gitu loh. Jadi kita beri kebebasan mereka untuk membaca ataupun mewarnai yang ada di modulnya yang mereka pegang, seperti itu. Kemudian kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Jadi kita memberikan motivasi dan rewardnya itu
Yang pasti kalau motivasi, setiap mereka membaca kita harus berikan motivasi ya, iya bagus kakak, iya kakak rajin gitu kan. Jadi benar-benar kita kasih reward, kita kasih apa namanya sih, semangat gitu loh. Nah kalau misalkan rewardnya itu bisa kita taruh di akhir, setelah mereka selesai membaca kita kasih, ayo kita tepuk, mau tepuk apa kakak gitu kan, ayo kita tepuk tepuk tos ya, maksudnya ayo kita tos gitu, kakak mau tos apa gitu kan, ada tos kucing, tos pelangi, tos lumba-lumba gitu kan ya, terserah mereka mau milih apa. Oh mau tos lumba-lumba, ayo kita tos lumba-lumba, 1, 2, 3 gitu kan. Jadi benar-benar rewardnya itu membuat mereka semangat dan mereka senang gitu diberikan apa namanya penghargaan atau dihargai gitu. Kemudian kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Setiap saat ya. Jadi setiap saat kita harus mengawasi dan mengendalikan kelas. Ketika mereka membaca, kita berikan semangat lagi. Ayo kakak bisa, kakak semangat ya gitu kan. Ih kakak rajin gitu kan. Jadi benar-benar setiap mereka membaca, pokoknya setiap saat kita harus memberikan pengawasan dan pengendalian di suasananya agar mereka tidak merasa bosan atau mungkin di kelas itu tidak hening gitu kan, tidak kaku, tidak monoton seperti itu. Kemudian apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Jadi mungkin pengawasan dan pengendalian yang dilakukan motivator itu ya tadi kita harus melihat mereka gitu kan, melihat mereka, memahami mereka dan memantau lah, melihat apa yang mereka lakukan gitu loh. Jadi kita lihat mereka lagi megang-megang apa gitu, kita tanya itu kakak megang apa gitu kan. Terus mereka bangun meninggalkan HP, mungkin kita bisa tanya, ih kakaknya kemana ya gitu, kakaknya kok pergi gitu kan, kakaknya udah selesai bacanya atau belum gitu. Jadi benar-benar kita masih mengawasi, masih menanyakan, masih ajak dia berdialog agar mereka masih terus berinteraksi atau bisa fokus kepada pembelajaran. Kemudian apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Ya evaluasi yang dilakukannya itu bisa saja dengan melihat reaksi anaknya. Jadi kalau kita lihat reaksi anaknya itu makin gembira, kita lihat reaksi anaknya makin tersenyum, makin bahagia, makin semangat, iya itu bisa dikatakan kita berhasil dalam melakukan pembelajarannya. Atau mungkin kalau misalkan mereka merasa murung, bosan dan lain sebagainya, itu bisa kita ubah lagi cara pembelajarannya, mungkin yang lebih menyenangkan atau yang mungkin kita tanyakan kepada dia apa yang membuat dia seperti itu gitu loh, atau mungkin kita cari hal-hal yang menyenangkan buat dia, kita ajak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas video yang ke-7 ini, tugas di luar kelas yang ke-7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.